oleh munsyid yang membacakan salawat. Ya Nabi, salam alaika. Wahai Nabi, salam atas engkau. Kita sapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salam? Salam itu berarti semoga keselamatan, kebaikan, kedamaian tercurah kepadamu. Namun secara harfiah, salamah itu berarti al-bara'atu minal awrat, terbebas dari semua keburukan-keburukan. Itu arti dari assalam. Salamu alaika ya Rasulullah, ya Rasul, salam alaik, ya Nabi, salam alaik. Itulah maknanya. Lafaz ini diambil dari setiap hadis yang menyebutkan bahwa Nabi jika mampir melewati gunung-gunung, melewati pohon-pohon, maka bebatuan, gunung, pohon semuanya menyapa Nabi dan mengatakan, ya Nabi, salam alaik. Karena kita malu kepada mereka. Masa batu menyapa Rasulullah, kita tidak sapa Rasulullah. Masa pohon sapa Rasulullah, kita tidak sapa Rasulullah. Maka kita membaca, ya Nabi, salam alaik. Jadi itu cara menyapa Rasulullah SAW. Apa fadilah baca ini? Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. 4 kalimat ini dibaca, orang yang baca dengan hati dan ruhnya, maka Rasulullah yang langsung menjawab. Itulah makna Rasulullah hadir dalam majlis salawat. Cuma siap-siap dituduh bid'ah, dan lebih seru lagi dituduh syiah. Ya, Kiai udah dituduh syiah belum? Oh, saya udah sering, langganan sudah ya. Karena saya mengajarkan cinta Ahlul Bait, cinta zuriat Nabi, ada orang yang gak senang mengatakan Ar-Razi Syiah. Itu sudah lama. Tadi juga ada kabar begitu lagi, tapi saya senyum aja. Teringat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Salafus Salih. Lahir 150 Hijriah, wafat 204, berarti Imam Salaf. Apa kata beliau? Lau kana hubbu ali Muhammadin rafidi fa ana rafidi. Kalau mencintai keluarga Nabi itu kamu sebut Syiah, maka Syafi'i adalah orang yang pertama kali Syiah. Gak ada urusannya. Mencintai zuriat Nabi itu ada di ajaran Ahlus Sunnah, ada di ajaran Syiah. Mana ada orang Syiah khatam kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Tirmizi? Ada nggak? Ada nggak orang Syiah mursyid tarekat? Kiai? Nggak ada. Karena tarekat Sufi itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada nggak orang Syiah akidahnya Asy'ariyah? Belajar sifat 20, ada nggak? Nggak ada. Ya itu namanya ngaco, bingung mau bilang apa. Yang penting dia bahas Hasan Husain, bahasa Ali, Syiah. Ya, sembarangan nuduh orang. Ya, saya sampaikan bahwa mencintai zuriat Nabi, mencintai Sayyidina Ali, Hasan Husain bukanlah ajaran Syiah, tapi itu ajaran Nabi Muhammad, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Man ahabba aliyan fahuwa mu'min, hadis Muslim. Cinta Ali mu'min. Man abghada aliyan, man abghadahu fahuwa munafik. Murka, benci kepada Ali, munafik. Maka siapa saja kalau kita sebut nama Ali, Hasan Husain, hatinya keberatan, itu yang disebut orang sesat, munafik. Itu yang munafik sebenarnya, dalilnya jelas. Nabi puji Hasan Husain dengan Sayyidah Syababil Jannah, penghulu surga. Itu pemimpinnya adalah Hasan Husain.
Tenang ibu-ibu ya, yang sudah umur 40, 70, nanti kita seumuran. Cuma mungkin beda tempat aja nanti. Mau Pak, seumuran Pak? Mau? Suaranya panjang lagi Ustaz. Nanti kita seumuran. Semua orang di surga itu pemuda dan pemudi. Pemimpinnya siapa? Hasan Hussein. Hadis ini riwayat siapa? Imam Tirmizi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi nggak usah khawatir menyebut nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Bahkan kita menyebut Rasulullah, Assalamualaikum ya Jaddal Husaini. Wahai kakek Sayyidina Husain, salam atasmu. Benar gak? Kita senang disebut nama anak kita, Bapak Syanu, wahai anak Syanu, wahai yang punya cucu Syanu. Kita senang. Dan Rasulullah juga senang disebut Jaddul Husain. Nabi lagi jalan, tiba-tiba beliau ruhaninya diperjalankan ke masa depan. Belum mencium kejadian masa depan. Sayyidina Husain dibunuh oleh pembenci-pembencinya, dan beliau sudah tahu muka orangnya, siapa orangnya, kapan kejadiannya. Kata beliau, sungguh aku mencium bau darah cucuku Husain. Sudah dikabarkan, hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. 4 mazhab salafus saleh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Imam-imam ini yang beriwayatkan. Maka ajaran yang kita bawa gak jauh-jauh dari situ. Ajaran yang kita sampaikan gak jauh-jauh dari situ. Ya? Ketika kita mahal qiyam, baca apa lagi? Asyraqal badru alaina min sani. Kalau yang di sini asyraqal badru alaina fakhtafat minhul wudu. Tadi yang dibaca asyraqa. Kalau di Banten orang nyebut asyraqalan. Jadi rawi atau baca barzanji, baca maulidan disebut asyraqalan ini. Ada orang Banten enggak? Asyraqal artinya telah terbit. Siapakah yang terbit? Al-badru, bulan purnama. Dalam bahasa Arab, kalau saya bilang nih, Kiai Luqman seperti rembulan. Kata seperti jika dihapus, Kiai Luqman rembulan. Secara bahasa lebih tinggi sastranya yang kedua dari yang pertama. Dihilangkan kata hubungnya, sepertinya dihilangkan. Jadi kalau disebut aslinya begini, Asyraqa Muhammadun kal badri, telah terbit Nabi Muhammad seperti purnama. Dihilangkan kata sepertinya menjadi asyraqal badru. Sungguh telah terbit zat yang cahayanya indah, sejuk seperti malam bulan purnama. Ibu-ibu kalau malam takut nggak? Duduk malam-malam depan rumah gelap, nggak ada lampu, kita takut. Tapi kalau ada purnama, dia terang, indah. Maka Nabi Muhammad itu disifatkan seperti purnama, menyinari yang gelap. Maka bulan purnama ini kalau kita di padang pasir, ini padang pasir ya, atau di tengah laut, itu betul-betul jelas, jalan kelihatan jelas. Apalagi kita di sungai sama laut. Jadi cahaya matahari memantul kepada bulan, bulan memantul ke air, itu indahnya luar biasa.
Orang-orang yang di bawah memandangnya, di manakah bayang-bayangnya bulan, disitulah dia jalan. Ya. Asyraqal badru alaina, sungguh telah terbit yang membawa cahaya dalam gelapnya kejahilan. Itu maksudnya. Ya. Fakhtafat minhul buduru. Banyak bulan-bulan, bintang-bintang. Bintang itu banyak. Kalau sudah terbit bulan purnama, kita masih memperhatikan bintang atau memperhatikan bulan? Kalau purnama hanya bulan, yang lain gak dianggap, bahkan tidak terlihat, kecuali planet-planet kecil. Jadi yang terlihat di saat mata purnama itu muncul, itu cuma planet-planet yang masih dekat. Kalau bintang-bintang sudah hilang, fakhtafat minhul budur, maka cahaya bintang, rembulan-rembulan yang lainnya langsung sirna. Ikhtafat itu tersembunyi, tertutup. Kalau lampu sorot, kita sorot orang, yang di belakang sorotan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini lampu sorot, di belakang lampu sorot kelihatan nggak? Yang kelihatan cuma yang di, tapi orang yang di depan langsung sorot langsung, dia tersilaukan oleh cahaya sehingga dia tidak sanggup memandang cahaya itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar yang tidak pernah sanggup memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ditanya, bagaimanakah wajah Nabi? Yang ada cuma nangis. Sayyidina Umar berani dikit, karena waktu kafir dulu ngeliatin Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman juga sama dengan Abu Bakar, nggak berani mandang Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali, pakaiannya Nabi pakaikan kepadanya. Itu sebabnya Sayyidina Ali ketika Nabi hijrah, yang menggantikan kasur Nabi siapa? Sayyidina Ali. Kalau orang tidak dipakaikan nurnya Nabi, nggak ada keberanian seperti itu. Itulah yang disebut pakaian hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakaikan Nabi bukan selimut biasa, tapi selimut dengan batinnya, dengan ruhnya. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Itulah hisnullah, itulah bentengnya Allah. Jadi ditalkinlah Sayyidina Ali lafaz la ilaha illallah, sehingga dia tidak takut dengan siapapun. Kalau sekarang saya nggak yakin ada orang kayak Sayyidina Ali. Saya bilang nih, saya lagi diancam orang, kamu pakai ya baju saya supaya dikira aku itu masih ada di sini, tapi itu orang lain. Ya nggak berani, banyak yang nggak berani. Orang hari ini pengajian mah berani, tapi kalau berjuang nggak banyak yang berani. Untuk ngaji-ngaji doang cuma dengar, tapi kalau diajak berkorban nggak banyak yang mau berkorban. Ya, saya sudah banyak ketemu begitu. Ya. Tapi tidak masalah. In tansurullah yansurkum, jika engkau menolong agama Allah, Allah kirim bantuan. Misla husnika ma ra'ayna qad ya wajhas sururi, sebagus wajahmu ma ra'ayna, kami tidak pernah memandangnya qad, sama sekali. Jadi qad itu sama sekali. Misla, semisal. Husni, husni itu artinya indah. Nih ibu jangan cemburu ya. Nabi itu kalau dipandang wajahnya lebih cantik dari perempuan, lebih gagah dari semua laki-laki. Perempuan melihat beliau
semuanya ingin dipersunting Rasulullah. Laki-laki melihat beliau, semuanya ingin menjadi sahabat beliau. Terus bagaimana dengan Abu Jahal? Dia tidak lihat Rasulullah, dia lihat Muhammad bin Abdullah. Abu Lahab, dia lihat Muhammad bin Abdullah. Jadi orang-orang yang mengatakan yang di Madinah itu Muhammad bin Abdullah, walaupun ngajar ma'rifat, saya curiga di dalam badannya bukan ilmu Nabi Muhammad, tapi ilmu Abu Jahal sama Abu Lahab, ma'rifat lahabiyah, bukan ma'rifatullah, bukan ma'rifat ilahiyah. Hati bahasa-bahasa begitu tinggalkan. Ini di mana-mana kita sampaikan ini, ya. Jangan sekali-kali ngomong bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu, ya. Yang ngomong begitu itu Abu Lahab. Dia tidak lihat Muhammad Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum Islam, apa kata dia waktu perjanjian Hudaybiyah? Kalau kamu Muhammad Rasulullah, untuk apa kami menentangmu? Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini dalilnya, hadis sahih Bukhari Muslim. Sekretaris Nabi saat itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak berani ngapus. Apa kata Nabi? Udah, mana tulisannya mana? Nah, ditunjuk oleh Sayyidina Ali, Nabi yang hapus. Hatta Sayyidina Ali tidak berani menghapus lafaz Rasulullah. Ya wajhas sururi, wahai wajah sumber semua kebahagiaan. Mau bahagia? Mau bahagia? Ceritakan Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Ceritakan akhlak Nabi Muhammad di majelis kita. Maka dulu seorang imam berkalam, seingat saya namanya Al-Jauhari. Siapa yang punya kitab Imam Tirmizi, kitab hadis di rumahnya, seakan-akan Nabi berkalam setiap hari di rumahnya. Maksudnya kalau dibaca, kalau dia baca. Nah, di rumah punya kitab hadisnya? Nggak punya. Handphonenya apa, Pak? Anti Cina ya? Handphonenya Cina. Yang handphonenya Apple mana? Katanya anti Amerika ya. Kita ini seling aneh. Baca WA anti Cina, handphonenya Oppo dan Vivo. Ya. Baca WA anti Amerika, handphonenya Apple. Menurut saya itu orang bahlul, bahlul. Nabi itu ketika beliau muncul di muka bumi sudah ada dua mata uang, dinar dirham. Dinar dirham bukan buatan Nabi SAW. Dinar dirham buatan Romawi dan Persia. Nabi kemudian ikuti, maka menggunakan mata uang mereka, alat tukar mereka, bukan berarti kita bagian dari mereka. Kan bab muamalah, ya. Kembali ke sini. Misla husnik ma ra'ayna qad ya wajha sururi. Seperti wajahmu wahai baginda, kami tidak pernah memandang sama sekali. Ya wajha sururi, wahai sumber kebahagiaan kami. Anta syamsun, anta badrun. Kalau bahasa biasanya, engkau ibarat rembulan, itu biasa. Tapi kalau dikatakan anta syamsun, engkaulah sang pelita itu. Syamsun, ada namanya Samsul? Pak Samsul enggak? Suaminya ada namanya Samsul. Tuh, suaminya Samsul. Samsul apa Samsu? Yang benar sebenarnya Samsu atau Syams.
Ya, cuma karena udah jadi merek rokok tertentu, lain lagi deh ya. Anta syamsun, engkaulah sang pelita hakiki itu. Kata Imam Nawawi, pelita yang kamu lihat matahari, surya, bahasa lamanya kan surya. Surya, pelita bahasa sastra. Surya bahasa Kawi, bahasa orang Sanskerta. Bahasa Arabnya syams, bahasa Indonesianya matahari. Sama aja itu. Matahari pagi terbit, sore terbenam. Tapi pelita hakiki bernama baginda Nabi Muhammad, dia tidak boleh terbit dan terbenam. Dia senantiasa wujud, diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta badurun, jika siang engkaulah pelitanya, jika malam engkaulah rembulannya. Maka kalau ada orang mimpi melihat matahari atau mimpi melihat rembulan, itu mimpi baik. Karena itu ibaratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu mimpi bagus. Dulu saya waktu nyantri sering sekali mimpi matahari, mimpi bulan. Ya. Guru-guru kita mengatakan insyaallah satanalu ilman katsiran. Engkau akan dapat ilmu yang tinggi. Ya, semoga doa mereka mustajab. Ya. Semoga yang saya sampaikan setetes dari ilmu itu. Amin ya rabbal alamin. Anta nurun fauqa nurin. Anta, ente. Ya, anta, ente. Jadi bahasa halus anda. Anta, anda, ente sama. Engkaulah. Nur fauqa nur, cahaya tapi lebih terang dari cahaya rembulan dan cahaya matahari. Kalau cahaya bulan terangnya tidak terlalu terang, cahaya matahari silaunya membuat mata perih. Tapi cahaya Rasulullah tidak terlalu terang tapi cukup, juga tidak terlalu redup, sungguh syahdu di dalam kalbu. Maka orang yang memandang wajah Nabi, ada yang terpandang cuma cahaya, ada yang terpandang seperti matahari, kemilau tidak sanggup dia lihat. Ada yang memandangnya rupa manusia, ada yang memandangnya rupa-rupa macam-macam, indahnya bukan main. Maka setiap sahabat menceritakan Nabi berlainan-lainan. Ada yang menceritakan rambutnya. Satu kali sahabat Nabi Jabir bin Abdullah mengatakan, bulan purnama di atas kami, di bawah ada Rasulullah menggunakan baju beliau putih, terus kemudian ada jubahnya berwarna merah marun. Orang kulitnya campuran antara Arab, Mesir, Babilonia. Jadi kulit Nabi itu sudah mix, tidak hitam, tidak sawo mateng, enggak juga putih pucat, sedang. Lihatlah Habib yang paling bening kulitnya, kira-kira Rasulullah seperti itu, lebih indah dari itu. Orang yang kulitnya seperti itu dipakaikan jubah merah marun, ada mata bulan di atas. Apa kata Jabir? Aku pandang rembulan, aku pandang yang di bawahnya. Ternyata yang di bawahnya lebih tinggi dan lebih kuat syahdu cahayanya dibanding yang di atas sana. Inilah nur fauqa nur, cahayanya lebih kuat dari cahaya rembulan. Ini sahabat Nabi yang bercerita. Abdullah bin Zubair juga mengatakan itu. Semua sahabat mengatakan itu.